kali nih. Polri. Kalau rakyat Banten sudah tidak percaya sama penegakan hukum di Indonesia, apa yang terjadi? Rakyat akan bertindak. Betul. Bukankah itu berpotensi juga mengancam kedaulatan? Betul. Jadi siapa yang merongrong NKRI? Betul. Koruptor, para oknum pejabat. Umat Islam aja bisanya dicurigai. Sekecil apapun kesalahan umat Islam, dicari-cari kesalahannya. Dibaca ini potensi ancaman. Kinerja Polri malah Netizen, seharusnya masyarakat ini terima kasih sama masyarakat sini, sama Kang Mahesa. jadi jangan di-framing provokator. Lah, iya. Kalau mengungkap kebenaran itu bukan provokator, kecuali kita ngajak warga melakukan tindak pidana, kekisruhan. Poinnya itu ya buat netizen. Sekarang angkat lagi di Muncung soal kali, karena ini adalah titik terlemah si Aguan. Ya, titik terlemah PIK. PIK tidak akan goyang kalau yang dibahas pagar laut. Tidak akan goyang. Udah kebaca petanya. Nggak bakalan goyang. Ya. Jadi kita jangan hanya ramai di media sosial, tapi kita harus masuk ke jantung pertahanan mereka. Titik terlemah mereka apa, hantam di situ ya. Jadi mulai dari Muncung. Aduh. Siapa yang nerima duit? Kalau pembeli, kalau yang nguruk jelas PIK ya. PIK. Yang nguruk ini jelas PIK. Nah, pokoknya ini aset Desa Kronjo aja ada tuh plangnya tuh, yang mau ke sini kan ada tuh. Ada plang. Ada plangnya aset Desa Kronjo. Aset Desa Kronjo. Ya ini itu ada plangnya di sana. Iya. Ini depannya ini. Kenapa diuruk ya? Tuh. Kira-kira Pokoknya ada plangnya aset Desa Kronjo. Itu ya ini tuh lahannya tuh sampai sono ada kayaknya setengah kiloan mah yang udah diuruk tuh. Ini kan kawan-kawan warga yang tadinya tidak berani berspeak up, sekarang kan berani berspeak up gitu, karena dulu ditakut-takutin penjara tuh. Nah ini kan masyarakat saking ingin meluapkan kekesalan ya yang terjadi di sini. Yang jelas ini bacaan ya, cara ngebaca saya terhadap situasi di sini begini cara bacanya. Ada perjanjian antara pengembang dengan pihak desa. Ini baca bukan tuduhan ya, analisa. Jangan-jangan ini ya, jangan-jangan ada kerjasama kesepakatan. Saya ngomong kesepakatan bukan jual beli. Ada kesepakatan antara pihak pengembang dengan pihak desa, ya. Jadi kalau sampai ini digagalkan, bisa jadi pengembang kan nuntut. Ini cara kemungkinan ya. Iya. Bisa jadi seperti itu, Kang ya. Iya. Jadi wajar kalau pihak desa ketakutan. Karena kalau ini dibatalkan, ya mereka kan nanti akan dituntut. Benar. Tapi ini analisa ya, kemungkinan. Jangan-jangan sendiri. Pikiran ya. Kira-kira seperti itu. Maka tolong buat netizen khususnya di Banten, jangan hanya pagar laut yang dibahas, karena ini yang paling urgen. Ya, tetap pagar dibahas. Dorong Ya, tapi jalannya panjang, Kang, balik besi lah. Yuk Kang ngobrol ke orang satu lagi, ada orang Kesultanan kesini di desa aja ngopinya yuk lah. Iya nih pojok Muncung tayo nih kita. Saya di warungnya si Iwan nih langsung cocok. Enak. Dia ngobrol doang dia. Oh lipat ngobrol di warung. Kalau baca. Ada kayak pasti ngindar. Enggak perang maka nggak bakalan berani. Habis mereka. Iya jauh sih waleb. Iya waleb ya. Hari terkait memicu kekerasan Jangan. Jaya. Kita tetap di jalur konstitusi. Betul. Kita jaga emosi kita Pak Dirman ya. Ya Mang Wani. Ayo. Ya. Kecuali ngelawan Aguan baru. Kalau sama warga sendiri kok ribut-ribut nggak seru. Iya. Yang kemarin ngejorokin saya itu Jawara Tanggung itu beraninya sama orang kampung sendiri. Menurut Jangan. Ya. Waduh, yuk. Jawara Tanggung itu tidak makan orang sendiri, itu namanya jawara kampung. Kalau yang enak, bukan jawara mah baik ya pahlawan. Kalau yang makan orang sendiri namanya preman kampung alias jongos.
Kalau jawara menjadi pahlawan. Jadi ini kawan-kawan ya cuma ngecek karena kemarin saya tidak ngebahas detail ini ya. 30 meter lebih lebarnya, panjangnya berkilo-kilo. Iya, nih netizen, maaf ya, kalau kita nggak turun nama Kang Mahesa ini nggak mungkin Di up. Iya, nggak mungkin di up ini ya, netizen. Seharusnya masyarakat ini terima kasih sama masyarakat sini sama Kang Mahesa. Jadi jangan di-framing provokator. Lah, iya. Kalau mengungkap kebenaran itu bukan provokator, kecuali kita ngajak warga melakukan tindak pidana, Betul. kekisruhan. Kita menyampaikan yang terjadi di sini tuh begini. Nggak usah bikin nyari-nyari delik saya, provokasi. Nggak ada kerjaan. Tahu bisa Pak. Jadi buat Pak Aguan, dengerin Pak Aguan ya. Kami rakyat tidak pernah bertransaksi dengan Anda Pak Aguan. Ya. Kami tidak pernah bertransaksi dengan pengembang. Jadi tahunya kami kali diuruk oleh pengembang. Jadi balikin kembali ya. Nah, kalau Anda tidak terima, tuntut sama orang yang menerima keuntungan dari Anda. Itu urusan Anda. Ini bagaimana nih mau hujan ini? Nanti banjir lagi kampung. Iya. Oh, lurah. Kades suruh nawu, kades sama stafnya suruh nawu. Kampung kebanjiran lagi nih rumah saya. Waduh, pusing. Ini kan perutnya gede nih, bisa ngelangi nih kalau kebanjiran ini. Suruh kades, nggak nawu. Langit mulai gelap. Hujan lagi, banjir lagi. Tahu lagi. Kapan kita mau kerja cari duit kalau mikirin banjir terus? Iya. Tolonglah akses pembuangan jalur air ini Kalimalang dibuka. Diaktifkan bagaimana fungsinya? Bisa ditawar nggak Kang? Kalau dikasih 1 juta diem nggak? Waduh, repot. Kalau dikasih 2 juta per warga diem nggak? Nggak mau. Kalau dikasih per kakak 5 juta diem nggak warga Moncong? Nggak mau. Oh, masa depan nih kiranya. Karena ini bukan hanya tentang penghasilan, tapi ini tentang harga diri, ya. Ini tentang harga diri, martabat Banten. Jadi kau jangan jual laga pengembang di tanah kami, tanah Banten. Iya, kalau itunya masih fungsi kan kalinya kita masih bisa mancing, bisa dijual. Tuh. Oh iya. Nanti kita bikin ringkasan atas cross check kita hari ini, karena kita nanti akan ngambil data dari Maps ya, Google Maps, fotonya nanti kita terangin nanti detail. Jadi hasil penelusuran hari ini nanti saya akan ringkas dalam satu video ya, singkat, sekitar 3 atau 4 menit lah ya, biar kawan-kawan bisa nge-share, bisa paham. Sekali lagi jangan ada framing-framing saya dibayar, demi Allah tidak dibayar. Ngomong-ngomong kena ngebayar Kang Mahesa, aku ngerok kegorok racan. Waduh. Poinnya itu ya buat netizen. Sekarang angkat lagi di Muncung soal kali, karena ini adalah titik terlemah si Aguan. Ya, titik terlemah PIK. PIK tidak akan goyang kalau yang dibahas pagar laut. Tidak akan goyang. Udah kebaca petanya. Nggak bakalan goyang. Ya. Jadi kita jangan hanya ramai di media sosial, tapi kita harus masuk ke jantung pertahanan mereka. Titik terlemah mereka apa, hantam di situ ya. Jadi mulai dari Muncung. Jadi kenapa pihak desa sekuat tenaga mempertahankan itu? Jadi mending kita hantemin pihak desa sama Aguan. Rakyat harga mati tolong fungsikan sebagaimana mestinya. Betul. Sepakat ya? Betul. Jadi tolong kembalikan sungai sebagaimana fungsinya. Dan buat Bapak intelijen, Bapak-bapak di BIN, Polri, Kapolri, dengar nih. Jangan hanya bisa membaca potensi ancaman kedaulatan dari luar.
Sementara kinerja Polri bukan tidak mungkin loh. Kalau Polri kerjanya tidak becus, itu akan berpotensi mengancam kedaulatan. Kenapa? Karena saat rakyat muak dengan penegakan hukum di negara kita, Takbir. saat aman kedaulatan. Sementara yang di depan mata dibiarkan anggota Polri itu benerin kerjanya. Ini masalah saya datang di sini aja ditanyain ngundang apa enggak. Ini rakyat untungnya. Saya diminta datang enggak? Dia saya ngundang kemarin. Bapak Intel, yang begituan ditanya nih, yang harus digali nih, Polri. Kalau rakyat Banten sudah tidak percaya sama penegakan hukum di Indonesia, apa yang terjadi? Rakyat akan bertindak. Betul. Bukankah itu berpotensi juga mengancam kedaulatan? Betul. Jadi siapa yang merongrong NKRI? Betul. Koruptor, para oknum pejabat. Umat Islam aja bisanya dicurigai. Sekecil apapun kesalahan umat Islam, dicari-cari kesalahannya, dibaca ini potensi ancaman. Kinerja Polri malah nggak becus. Saya ngomong Polri ya, yang kerjanya nggak becus. Betul. Teruskan Kang Mesa. Rakyat Mendukung. Rakyat pengen sungai ini dikembalikan. Nah, titik itu. Tolong usut tuntas kali ini. Kali ini. Kali ini tolong usut tuntas Kalimalang. Desa Muncung, Kecamatan Kronjo. Kasih keterangan ke sana, Kang. Lur, ikut lu. Kang, Bapak Presiden usut tuntas Kalimalang yang ada di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Tolong usut tuntas. Warga menderita. Saya asli warga Muncung. Tolong usut tuntas ya Pak Prabowo yang terhormat. Terima kasih Pak. Muka desa ini bukan provokator, ini muka asli pribumi. Asli, Pak. Kulit sama-sama hitam begini nih, muka desa begini. Nggak punya empang, tapi banyak yang menderita Pak. Ngomong aja mentah-mentah. Iya. Pak. Tolong Pak Prabowo tegakkan keadilan. Tolong tegakkan keadilan. Usut tuntas. Warga Muncung, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kronjo. Ya Pak. Atau pencarian. Ya. Orang ngobor, orang bebanjur, habis. Gini Pak Prabowo ya. Terima kasih. Pak Prabowo, ini Pak Prabowo. Kalau memang aparat negara ingin menyelesaikan polemik ini simpel. Udah, dimulai dari Muncung, soal pemagaran laut dimulai dari Tanara yang sudah ketahuan siapa pelakunya. Kalau memang penegakan hukumnya bagus, Bapak aparatnya. Gitu loh. Mohon maaf Bapak aparat. Ya. Mau tidak mau, saya harus menyebutkan ini. Kerja kepolisian nggak benar di Banten ini. Bukan nggak benar ya. Kurang baik lah. Kurang cepat. Bisanya buka-buka kitab, pelajaran yang mengancam NKRI. Bisa baca kitab juga enggak, Polri loh. Sotoy. Coba Polri sampai membuka-buka kitab kuning, kawan-kawan, bapak-bapak. Saking mana nih yang mengancam NKRI? Siapa nih yang mengancam kedaulatan? Kitab dibuka-buka oleh anggota Polri. Anggota Polri bisa baca kitab, tak kau? Yang di depan mata dibiarin. Apa yang terjadi Polri? Kalau rakyat sudah nggak percaya, apa yang terjadi? Jadi tolong bekerja yang benar lah. Apa mantan kades saja tidak mampu dipanggil itu? Hah? Coba ya. Ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum seringkali memicu aksi protes. Ketika hukum tidak ditegakkan, masyarakat berupaya untuk mencari keadilan dengan cara mereka sendiri. Kehadiran praktik korupsi di kalangan pejabat publik merusak kepercayaan masyarakat. Banyak orang merasa bahwa penegakan hukum berlaku tidak adil, terutama bagi kelompok tertentu yang terpinggirkan. Kini, masyarakat semakin berani bersuara mengenai ketidakadilan yang mereka alami. Mereka tidak lagi takut untuk mengungkapkan pendapat, meskipun ada ancaman hukum yang membayangi. Pengembang dan desa harus memahami isi perjanjian yang ada. Jika perjanjian ini dilanggar, konsekuensi hukum dapat muncul dan berdampak pada pihak desa. Pihak desa merasakan ketakutan akan kemungkinan tuntutan dari pengembang jika kesepakatan mereka tidak diakui. Ketakutan ini berpangkal dari potensi masalah hukum yang rumit. Menyoroti pentingnya memahami isu-isu mendasar di Banten, bukan hanya terfokus pada masalah lain seperti pagar laut. Situasi perjanjian ini sangat mendesak untuk dibahas.
Perbedaan antara jawara kampung dan preman menunjukkan pentingnya peran konstruktif dalam masyarakat. Jawara diharapkan menjadi pahlawan, bukan sosok yang merugikan orang lain. Masyarakat mengeluhkan kurangnya perhatian pengembang terhadap masalah banjir. Mereka merasa terabaikan dan menginginkan pengembang bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Kondisi cuaca yang buruk menambah kesulitan bagi masyarakat dalam mencari nafkah. Banjir yang terus-menerus mengganggu rutinitas harian dan berpotensi memicu krisis ekonomi. Diskusi mengenai pengaruh tawaran uang terhadap keputusan warga untuk menjual tanah mereka menunjukkan betapa pentingnya nilai emosional yang terkandung dalam tanah tersebut. Ada rencana untuk membuat ringkasan data yang diperoleh melalui Google Maps. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Penting bagi masyarakat untuk mengidentifikasi titik terlemah dalam pertahanan mereka guna memperkuat posisi mereka. Ini mencerminkan strategi yang lebih efektif dalam mempertahankan hak-hak mereka. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum menjadi ancaman serius bagi stabilitas negara. Banyak yang merasa bahwa penegakan hukum tidak adil dan cenderung diskriminatif. Warga Desa Muncung mengungkapkan kekecewaan terhadap Polri, mendesak tindakan tegas terhadap korupsi yang merugikan masyarakat. Rakyat merasakan ketidakamanan dan diabaikan. Kondisi sungai yang tidak berfungsi baik mengakibatkan penderitaan bagi warga. Mereka berharap pihak berwenang segera mengambil langkah untuk memperbaiki situasi ini. Warga mencurahkan keluhan mereka mengenai ketidakadilan, terutama terkait masalah pemagaran dan perlindungan hak-hak mereka. Ini menyoroti kesulitan yang mereka hadapi. Ada pernyataan mengenai kinerja kepolisian yang dianggap kurang memuaskan dan lambat dalam menangani masalah di masyarakat. Hal ini menimbulkan rasa ketidakpercayaan di kalangan warga. Diskusi semakin hangat ketika warga mempertanyakan perhatian aparat terhadap ancaman nyata, dibandingkan hanya sekadar membaca kitab kuning. Hal ini menyoroti prioritas dalam penegakan hukum.